Assalamualaikum semuanya. Kembali lagi bersama aku, Adinda Ilma Cahyani, mahasiswa program pendidikan vokasi Universitas Indonesia, kelas fisioterapi angkatan 2019. Jadi, di video kali ini, aku bakal ngejelasin ke kalian mengenai ankle dan foot. Apa aja sih sendinya, bagaimana sih gerakannya, dan bagaimana cara fiksasinya? Buat kalian yang mau tahu lebih lanjut, nonton terus ya videonya. Sebelumnya, di kaki itu ada yang namanya arkus, teman-teman. Arkus itu adalah kontinum dari calcaneus dan juga kaput metatarsal. Nah, terbagi menjadi dua bagian, yaitu proksimal dan juga distal. Kalau proksimal itu dibatasi oleh tulang cuboideum, juga cuneiform lateral, middle, maupun medial. Terus kalau yang distal itu, dia dibatasinya oleh kaput metatarsal yang lebih datar. Pertama, ada distal tibiofibular joint. Nah, di sendi ini tuh terdapat dua gerakan, yaitu translasi fibula ke ventral dan juga ke dorsal. Dan kali ini aku bakal ngejelasin dan nunjukin ke kalian gimana gerakan translasi fibula ke dorsal. Pertama, posisi pasien tidur terlentang dengan keadaan kaki keluar dari bed sedikit. Juga posisi lutut sedikit fleksi karena telah diberi ganjelan. Setelah itu, kita akan memfiksasi di bagian ujung distal tibia dengan cara memegang malleolus lateral, seperti ini. Kemudian, kita akan mendorong ke arah dorsal sedikit medial, seperti ini. Yang kedua, itu ada ankle joint atau talocrural joint. Nah, di sendi ini tuh ada dua gerakan, yaitu plantar fleksi, yang dimana ROM-nya itu 40-50 derajat elastic and feel. Gerakannya seperti ini. Kemudian untuk dorsal fleksinya itu ada seperti ini dengan ROM 20-30 derajat elastic and feel. Kemudian gerakan traksi terhadap talusnya selalu ke arah distal. Dan untuk translasi gerak dorsal fleksi selalu ke arah posterior, sedangkan plantar fleksinya selalu ke arah anterior. Ketiga, ada subtalar joint atau talocalcaneal joint. Nah, di sini tuh gerakannya ada abduksi atau valgus dan juga ada adduksi atau varus dengan ROM 50 derajat hard and feel. Untuk gerakan abduksi atau valgus itu dimulai ketika posisi pasien terlentang, kemudian kita fiksasi di daerah talus, kemudian kita dorong calcaneusnya ke arah lateral seperti ini. Kemudian untuk gerakan adduksi atau varus itu sama, posisi pasien terlentang, kemudian kita fiksasi di daerah talus dan kita dorong calcaneusnya ke arah medial. Seperti ini. Selanjutnya ada talocalcaneo-navicular joint, ada calcaneo-cuboid joint, juga ada cunei-navicular joint, yang dimana gerak utamanya yaitu plantar fleksi dan juga dorsal fleksi. Nah, gerakannya seperti ini. Yang ini dorsal fleksi. Kemudian ini plantar fleksi, yang dimana terjadi gerakan meluncur dari cuneiform ke arah plantar. Jadi cuneiformnya meluncur ke arah plantar, bergerak ke arah plantar. Selanjutnya ada cuboideo-cuneo-navicular joint, yang dimana gerakannya itu terbagi menjadi inversi dan juga eversi. Nah, pada saat inversi itu kan ke arah dalam. Cuboidnya itu translasi ke plantar medial terhadap cuneiform ketiga. Selanjutnya ada intercuneiform joint, yang dimana pergerakannya itu ada pronasi dan juga supinasi, atau inversi dan juga eversi. Di sini juga terjadi penambahan dan pengurangan arkus, serta terjadi translasi antar tulang tarsal satu dengan yang lainnya. Nah, yang pertama gerakan pronasi itu seperti ini ke dalam. Kemudian untuk gerakan supinasinya itu keluar seperti ini.
Selanjutnya, tarso-metatarsal joint, di mana gerakannya itu ada plantar fleksi dan juga dorsal fleksi. Di sini juga terjadi penambahan dan pengurangan pada arkus. Nah, pada gerakan ini terjadi traksi gerak metatarsal ke arah distal. Selanjutnya ada metatarsophalangeal joint, yang dimana gerakannya itu ada 4. Yang pertama itu ada fleksi ketika jari-jari ditekuk, kemudian ada ekstensi ketika jari-jari diluruskan, kemudian ada adeduksi ketika jari-jari mendekati tubuh, kemudian ada abduksi ketika jari-jari menjauhi tubuh. Nah, di sini itu terjadi MLPP ketika ekstensi 11 derajat dan CPP-nya ketika full ekstensi penuh. Kemudian translasinya itu searah angular, sedangkan gerak traksinya selalu ke arah distal. Selanjutnya ada proximal dan distal interphalang joint atau PIP dan DIP joint. Nah, gerakannya itu cuma ada 2, ada fleksi dan juga ekstensi. Kalau fleksi itu adalah gerakan ketika jari ditekukan seperti ini. Kemudian untuk ekstensinya adalah ketika jari lurus. Nah, terjadi gerak MLPP itu ketika fleksi 10 derajat, kemudian dan CPP-nya itu ekstensi penuh. Di sini juga terjadi pergerakan isometrik yang terjadi pada gerak plantar fleksi dan juga pada dorsal fleksi. Nah, pada gerak plantar fleksi, itu seperti biasa, posisi pasien tidur telentang, kemudian kita memfiksasi di bagian ostalus, dan kita memberikan dorongan kepada pasien seperti ini, dan kita meminta pasien untuk melawan gerakan yang kita lakukan. Dan untuk gerakan dorsal fleksi, aku akan memberikan tahanan atau dorongan ke arah dorsal, seperti ini, dan meminta pasien untuk melawan gerakan tersebut. Selanjutnya, untuk gerakan inversi, aku akan memberikan gaya tahanan atau dorongan ke arah dalam seperti ini, kemudian meminta pasien untuk melawan gerakan tersebut. Terakhir, untuk eversi, aku akan memberikan gerakan tahanan atau dorongan ke arah luar, seperti ini. Kemudian, pasien diminta untuk melawan tahanan tersebut.